Selamat malam kepada seluruh pecinta JM. Baik, kita masih dalam keadaan itu, kita di makam Glembang Maos. Di sini kita akan mengeksplor salah satu makam kesepuhan dari desa Glembang Maos, yaitu Mbah Sampar Angin. Seperti itu. Monggo Mas. Ya, ini nggak apa-apa ini. Jalan, ya bisa Gus. Yang Ya sing daripada muter-muter. Oh, ini makam baru apa ya? Makam Pak Sumadi itu salah satu mantan lurah dari Glembang sendiri ini, Pak. Ini Gus. Pak Sumadio. Ini mantan lurah Glembang. Baru meninggal kemarin, belum lama ini, Mas. Pak Sumadio. Bulan 11 tanggal 2 2024. Awas Mas Permata tadi banyak. Ya. Kita mau menuju salah satu makam Mbah Sampar Angin. Kalau Mbah Sampar Angin, kalau menurut cerita dari Juru Kunci tadi adalah salah satu dari ajudannya Mbah Nalajiwa, seperti itu. Sarakune anak buah ya kayak Anak buahnya ya, betul Mas. Dan ini makam umum ya, saudara-saudara, yang sangat luas sekali. Katanya di sini ada makam yang itu namanya kayak yang Nangkageng, Nangkali gimana? Kalau Nangkageng, Nangkali saya sendiri nggak begitu tahu Mas, karena saya bukan orang sini Mas. Seperti itu ya. Oh ya udah lanjut. Ini kita menuju makam Mbah Sampar Angin aja. Makam Mbah Sampar Angin. Iya. Gus, Mas Gus. Masuk. Bakar dupa apa enggak ini? Bakar dupa. Cuk. Kalau yang bagus itu yang tadi yang kayak tumpeng itu Mas, yang kayak Puncup. Yang puncup. Iya, yang kayak puncup. Karena menurut cerita dari Juru Kunci tadi, dulu itu Sing puncup. Anu, yang kecil Mas. yang kecil cilik. Coba yang mana sih ya? Ada di situ Gus. Oh ini. Yang kecil Suaranya memang. Jadi kita mau bakar dupa, bukan apa-apa, ini sebagai filosofi saja. Untuk pengharum lah intinya ya Gus. Pengharum filosofi, karena dulu ceritanya sini juga kata Juru Kunci itu gunung tadinya, seperti itu Mas. Jadi kita mau sulit dulu atau mau bakar dulu, bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita tawasulan sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina wa sayyidina wa rizqina wa tawbatin wa rahmatin wa rahmatin Allahumma inna fi sharatin wa sayyidina wa rahmatin Waktu hajatin wa hajatna wa akhirah Waktu hajatin wa hajatna wa akhirah Ya Rabbana alhamdulillah Allahumma akhirlahum wa arhamhum wa ahmilahum wa anhum Ya Allah Ya Allah Karena ini manusia ini adalah berbesar Ya Allah aku setelah itu tidak aja Jaga yang waktu dan muslimnya
Sekarang kita punya situasi masalah alhamdulillah syukur alhamdulillah. Gimana Mas Kamal lanjut? Ya udah ya. Penting. Tapi kayaknya banyak-banyak kayak rumah-rumah ya Gus ya, maksudnya Betul sekali. apa kayak kuncup-kuncup Ya, itu banyak sekali, cungkup Mas. kok, Cungkup. cungkup-cungkup. Ini Mas Congke. Karena ini makam umum Mas. Jadi di sini banyak sekali cungkup. Ini makam keluarga apa ya Gus? Mungkin ya. Ini yang di Nah, Grogol. ini makam keluarga mungkin. Yang ini sih Gus, kayak aneh maksudnya. Saya tinggi ya Oh, Mas. paling tinggi loh. Iya. Ya mungkin karena punya jabatan atau gimana Mas. Paling tinggi sendiri ya, di antara yang lain. Agak sedikit aneh. Gimana? Sama. Lewat sini. Lewat sini Mas Rahmat. Itu. Jadi kita nyambung. Kayak tadi yang baca janji cinta seperti itu. Tapi ada makam pahlawannya ya Gus ya. Ada ya. Ih, suara apa ya? Kayak ledakan ya Mas. Iya, grup. Setelah kita tadi ngomong makam pahlawan itu loh, Mas. Kayak ada yang menyambut Ledakan kayak ledakan petasan. bom kayak gitu. Iya bener Gus. Duh, kayak gitu. Ini lagi, oh mungkin itu Itu petasan. Oh, petasan. Tapi udah malam loh Gus. Sekitar jam 1-an. Masa ada orang main Mas, petasan. malam-malam ada main petasan kan Balik. mencurigakan gitu loh. Dan ini mah, ini makamnya apa ini? Nih, apa itu siapa ini? Keturunan dari Mbah Nala Jiwa sendiri yang tadi Mbak Jolo Kunci cerita. Anu apa anaknya apa Gus? Masih buyutnya. Buyutnya. Buyutnya Oh. Mbah Nala Jiwa. Pendiri dari Desa Glempang. Lempang. Apa Idris? Lempang Lesau. Buyutnya Mbak Idris. Hmm. Mbaknya juga namanya Mbak Idris. Mbak Idris itu anaknya Mbak Nala Jiwa seperti itu. Iya iya. Iya. Dan ini keluarganya semua ini. Hmm. Dan di sini kita akan menemui makam 9 Mas. Makam 9. Iya. 9 makam berjejer. Oh. Oh yang berjejer ini Gus? Iya, nah ini makam 9. 9 makam. 1 2 3 4 7 8 9. 9 makam guys. Ini berarti makam keluarga ya. Ini makamnya istrinya Mbak Nala Jiwa. Semua ini istrinya Iya, Gus? secara Hebat kita 9 guys. Di segmen tadi istrinya 9 seperti itu Mas. Wih, mantap. Nah, ini kan 9 9 berjejer ya Gus ya. Berjejer. Mantap, 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 mantap. Mau ke makam yang pahlawannya apa Gus? Gimana sih ya Mas? Itu, ini, Oh ya, bisa. ini yang ada bendera. Dan saya juga tertarik sama pohonnya ini loh Mas. Besar banget ya Gus. Saya juga Ini kayaknya paling besar apa ya? Ini paling besar. Ini ada makam pahlawan. Ada di tengah ada makam pahlawan guys. Dan ini Mas, Ya, saya sudah. merasakan aura yang begitu besar di sini Mas. Bulu kuduk saya merinding ini Mas. Iya iya Gus, sama. Saya juga merasakan merinding. Dan ini Mas, seperti yang saya katakan dari beberapa kita live ya Mas. Ini pohon trembesi. Tapi besar banget loh Gus. Besar banget. Coba mendekat lagi. Nah. Ini yang paling besar yang secara apa ya, sing explore Iya, segi paling gede. paling gede. Dan ini sudah ditawar 250 juta Mas. Wih, Tapi sudah mantap. pernah dikasihkan oleh pejabat dari kelurahan ini sendiri. Karena ini ada banyak sejarah mungkin. Iya 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 iya. Ya. Ya, jadi ciri khas kalau keturunan dari Mataram ini pasti seperti ini Mas. Ada pohon ininya ya. Ada pohon trembesinya
seperti yang di Pesanggerahan, Oh iya, yang di itu apa ya Pak? Batu Lingga ya. yang di Karangasem kemarin. Oh iya Kan iya juga iya. ada seperti ini. Iya iya. Tapi yang paling besar ini kayaknya. Ini yang paling besar karena apa pohon Trembes itu sangat erat sekali dengan keturunan dari Mataram gitu Mas. Oh. Iya, ibaratnya kayak darah-darah biru ya ya Gus ya. Seperti itu. Oke oke. Karena Mbak Nala Jiwa sendiri Mbak Wali itu masih terah dari Mataram. Oke oke oke. Mungkin Bang Romat merasakan apa di area sini? Ya berbeda dari yang tempat yang lain. Kalau tadi saya sih pada waktu di tempat Mbak Nala Jiwa, waktu saya itu batuk-batuk, Iya. itu saya dililit ular Mas. Oh iya iya. Ular sangat besar, sampai saya itu nggak kuat sama baunya yang sangat langu. Iya iya. Seperti itu. Juga di kamera tadi agak sedikit kenyut Gus. Ya kalau saya menurut saya itu siluman Mas. Iya kan ada namanya ular Kayak sanca tapi ya. warnanya Kemas. kemas-kemasan. Oh seperti iya itu. iya iya iya. Seperti sama ya yang kayak dilihat Bang TV tadi. Iya. Dan saya sendiri juga pertama sekali malam ini datang ke sini Mas. Sebelumnya sih sering, cuman kan kalau siang seperti itu. Kalau malam Baru kali ini seumur hidup saya seperti itu. Kalau ke sana itu makam siapa aja itu? Kalau ke sana makan umum dan ke sana gitu Sungai Serayu Mas. Oh iya, kalau udah ke sana Iya. Kali Serayu ya Gus. Sungai Serayu, tapi masih jauh. Oke oke. Ntar dulu ya Gus, tak shoot keliling dulu. Bok ana sing libret. Kadang-kadang nek lagi dihubung nake sok-sok ngelindap. Tapi banyak cungkup loh. Kirain ini makam kecil loh Gus. Wih, jebulannya gede loh. Sampai sana Mas. Iya. Itu masih ke barat juga masih lebar. Dalamnya seperti itu loh, makam yang detail seperti yang daun lumbung. Daun lumbung. Iya. Iya. Sama persis. Yang di Cilacap ya Mas Rohmat. Tempatnya bersih. Ini terawat banget ini, maksudnya resik. Harap jajal sing maringan apa Gus? Monggo, ayo. Iya. Lah ya. Iya iya. Ular takut. Ini ada makam baru lagi nih Mas. Siapa lagi ini? Banyak makam baru. Ya tahu. Ini ada pohon asem Mas. Pohon asem. Dan biasanya kalau pohon asem seperti ini itu identik ada Mbak Kun. Iya. Seperti itu, bergelantungan, gutolanan Mbak Kun lah, seperti itu. Kalau pohon asem seperti ini. Dan itu juga ada pohon lagi Mas besar Mas. Kita sampai ke pohon apa? Oh ternyata pohon asem juga Mas. Pohon asem. Iya. Wih, Pohon gede. itu sudah tua sekali Mas. Besar banget ini Gus. Nah, pohon asem. Wit asem guys. Ada mentok apa ya di sini? Kalian masih Sana masih lebar itu, tapi masih ke sana lagi. Oh iya masih. masih lebar banget. Ini tadi makam Mbah Sampar Angin yang kita tawasulin Ini tadi ya. Terus ini. kita mana lagi? Yang sana lewat sebelah baratnya. Luar biasa. Lebar banget makamnya. Lebar banget. Iya. Lambak banget guys. Terawat.
Ambak lagi kuncinya mau siji tok ya Gus. Kuncian dua mas. Dua. Kebetulan tadi yang satunya itu kita temuin sudah tidur mas. Oh. Jadi kita cari alternatif kunci yang satunya. Satunya. Alhamdulillah Oh, ketemu iya, iya. seperti itu. Soalnya makam segede niki nek ana kuncian siji kayaknya ya Repot. repot, heeh. Soalnya Kalau gede ini banget. Tempat apa ini Gus? Ini ya makam mas. Makan juga. Tapi Keluarga ya? kurang tahu saya ini mungkin makam keluarga. Oh, hujan Gus gimana Gus? Lanjut atau gimana? Ya kita ke sana aja langsung. Dan tadi kan ada cerita dari Mbak Kunci itu Mbah Nangka Mbah Nangka tua itu kurang tahu persis saya makamnya sebelah mana. Mungkin Oh. daerah sini nih mas. Wah, kayaknya ini apa ya Kayaknya Gus? ini Mbah Nangka Nom dan Mbah Nangka tua. Ini kayak oh iya Gus. Iya. Soalnya kembar gitu loh, maksudnya Iya. apa? Sama loh, Bentuk dapurnya Heeh. sama persis. sama persis. Tapi dikunci ya Gus. Kayaknya dikunci kali ini tuh. Masih lebar sekali sampai sana, Oh, sampai oke. sana. Telusuri lagi ya. Bisa 1 jam belum Iya, selesai. bisa nyampe sahur mas. Belum selesai. Keburu hujan lagi. Gerimis guys. Ini Oh ini karya Sentika. karya Ini Sentika. makam sepuh juga ini. Mungkin kesepuhan sini, Mbah Karya Sentika. Karya Sentika. Tapi anak huruf Jawa nih loh Gus. Ada, Iya. ya kan orang Jawa mas. Iya, iya, iya. Berarti kan tidak meninggalkan adatnya. Adat. Iya. Udah Gus, Udah, tutup aja. Udah. sudah Sudah, begitu. ya. Saja dulu karena alam telah memanggil ada hujan, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian ekspor dari kami Gus Zoha dan Bang Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CM.